Jika membeli mainan deluxe atau kolektor series dirasa terlalu mahal, barangkali yang berikut ini bisa merubah pandangan tersebut. Karena semahal-mahalnya mainan tokusatsu yang mungkin kita miliki tidak akan pernah sebanding dengan apa yang pernah diproduksi berikut ini. Ya, merchandise yang akan kita ulas ini bukanlah mainan biasa. Bukan dinilai dari kecanggihan teknologi atau apapun yang melekat di sana. Bukan. Itu semua lantaran merchandise yang dimaksud memang diciptakan untuk para fans yang berstatus miliarder. Dan sebagian besar hanyalah barang koleksi semata. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 merchandise tokusatsu termahal yang pernah ada versi Tokufax Indonesia. Patung Godzilla Solid Gold by Ginza Tanaka. Pada tahun 2014 lalu, saat perayaan ulang tahun ke-60 Godzilla film franchise, Toho bersama perusahaan perhiasan kenamaan asal Tokyo yang bernama Ginza Tanaka mencoba membuat kreasi patung Godzilla setinggi 35 cm dengan bobot 15 kg. Kenapa barang sekecil itu bisa memiliki bobot seberat itu? Karena seluruh tubuh patung yang dimaksud memang murni terbuat dari emas 24 karat dan hanya dibuat sekitar 6 buah di dunia. Patung tersebut dirancang berdasarkan model Godzilla dari film Godzilla vs. Biollante pada tahun 1989, di mana memang salah satu film yang paling memorable di jajaran franchise ini. Patung tersebut dipamerkan di sebuah acara pameran yang bernama Shibuya Hikari pada Agustus 2014, yang kemudian dipamerkan juga di beberapa kota besar di Jepang. Toho bersama Ginza Tanaka pun membandrol harga untuk satu patung sang raja kaiju tersebut sebesar 150 juta yen atau setara dengan 20 miliar rupiah jika dikonversikan ke mata uang Indonesia saat ini. Hal itu bukan yang pertama, karena pada tahun 2007, Toho bersama Banpresto merilis patung emas murni Godzilla di atas sebuah plakat kayu, serta tulisannya yang juga terbuat dari emas. Dan tentu saja, hal tersebut berharga miliaran rupiah. Jadi bisa dibayangkan betapa sultannya seseorang yang bisa memiliki salah satu patung tersebut. Patung Godzilla 192 cm produksi Bandai. Masih soal Godzilla, jika tadi patung berukuran kecil, kali ini benar-benar dibuat sedemikian besarnya, yakni seukuran tinggi manusia atau bahkan lebih tinggi dari rata-rata orang normal pada umumnya. Patung tersebut dibuat oleh Bandai pada tahun 2016 silam atas gagasan dari Shinichi Yokoyama, seorang manajer departemen mainan yang ada di Bandai sendiri. Model patung besar ini dibuat oleh Yuji Sakai, sang pematung figur model terkemuka yang juga mengawasi proyek pembuatan tersebut. Patung ini dibuat berdasarkan film pada tahun 1991 yang berjudul Godzilla vs. King Ghidorah. Yokoyama menggagas ide tersebut demi memuaskan para fans Godzilla yang berusia dewasa, yang pastinya sudah memiliki kondisi finansial yang luar biasa bagusnya. Kenapa? Karena patung tersebut memang dijual dengan harga yang cukup prestisius, yakni sekitar 4,5 juta yen atau setara dengan 600 juta rupiah. Cukup mahal untuk sebuah patung yang hanya berfungsi sebagai pajangan semata. Namun nilai suatu barang memang tidak bisa ditentukan dari fungsinya semata, melainkan nilai kebanggaan dan kepuasan dari hal tersebut. Setidaknya itulah yang senada diucapkan oleh Yokoyama sendiri, bahwa ia ingin membuat patung yang bisa dimiliki dan disayangi seumur hidup oleh para fans Godzilla. Dan Bandai hanya merilis 10 patung saja secara eksklusif. Artinya hanya ada 10 orang di planet bumi yang bisa memilikinya. Ultraman Pure Gold Collectible. Suburaya pun pernah merilis collectible item yang nampaknya tidak diperuntukkan bagi casual fans, bekerja sama dengan Ginza Tanaka seperti yang ada pada segmen awal tadi, bahwa mereka merancang 3 jenis collectible item spesial yang seluruhnya terbuat dari emas murni 24 karat sebagai peringatan ke-50 Ultra Series pada 2017 silam. Yang pertama adalah patung Pure Gold Ultraman Bust, yakni patung kepala dan dada setinggi 30 cm dengan bobot sekitar 11 kg. Dengan tatakan yang pelakatnya juga terbuat dari emas. Harga untuk sebuah patung ini ditaksir sekitar 110 juta yen atau setara dengan 14,5 miliar rupiah. Lalu yang kedua adalah plate atau plakat emas berukir Ultraman Hayata dengan pose signature-nya. Dan juga set berisi 7 koin emas Ultraman pertama era Showa. Keduanya dibanderol dengan harga yang sama,
yakni sekitar 540.000 yen atau setara dengan 72 juta rupiah. Apalagi set plakat tersebut hanya dibuat 50 buah saja, menjadikannya cukup langka untuk dikoleksi. Patung Ultraman kecil emas murni 24 karat. Masih soal Ultraman, kali ini mungkin lebih kecil dari sebelum-sebelumnya, dan harganya barangkali tidak semahal seperti yang ada di list segmen barusan. Patung ini dirilis oleh Suburaya pada tahun 2013 sebagai perayaan ulang tahun ke-50 Suburaya Production sejak 1963. Patung tersebut dipamerkan di Takashimaya Shopping Center di daerah Shinjuku di Tokyo pada bulan Oktober tahun 2013. Dengan 3 jenis ukuran, yakni 1 sampai 1,5 inci. Dan meskipun kecil, sesuai dengan namanya bahwa patung kecil tersebut memang dibuat dari emas murni 24 karat. Dengan plat bundar di bawahnya yang berdiameter kurang lebih 5-7 cm. Meskipun kecil, harga yang ditawarkan pun tidak main-main, yakni sekitar 4,3 juta yen atau jika dirupiahkan sekitar 580 juta rupiah. Cukup fantastis untuk patung yang sekecil itu. Ultraman Specium Ray Premium Grade, masih seputar Ultraman dan juga perayaan 50 tahun Suburaya Production pada 2013 silam. Karena itulah, Daimaru Matsuzakaya Department Store dan juga Pasco Fashion Store membuat patung Ultraman setinggi 50 cm yang bentuknya sama persis dengan Ultraman Hayata jika diperhatikan secara detail. Uniknya, tidak seperti yang sudah-sudah, barang ini tidak terbuat dari emas. Lalu, apa yang membuatnya mahal? Itu karena color timer yang ada di dada Ultraman ini memang terbuat dari batu blue sapphire asli, sehingga membuat harganya cukup fantastis, yakni sekitar 525.000 yen atau nyaris 70 juta rupiah per buahnya. Patung ini dibuat hanya sekitar 50 unit saja, sesuai dengan peringatan ulang tahun ke-50 untuk rumah produksi Ultraman tersebut. Sangat luar biasa jika dibayangkan, karena patung yang satu ini hanya diperuntukkan bagi fans berusia 50 hingga 60 tahunan yang sudah sangat mapan dari segi ekonomi, di mana memang dinilai sudah pasti tumbuh bersama serial Ultraman sejak awal diproduksi. Alien Baltan Solid Gold. Tidak hanya Ultraman, bahkan musuh bubuyutannya yang bernama Baltan Seijin atau Alien Baltan ini juga dibuat versi patung emasnya. Patung setinggi 19 cm ini dipamerkan pada acara Big Golden Exhibition di Shinjuku Takashimaya, Tokyo pada tahun 2015. Dengan bobot sekitar 400 gram, patung monster bercapit ini dibanderol dengan harga sekitar 10,8 juta yen atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Cukup mahal untuk sebuah patung yang diperuntukkan bagi para fans garis keras. Tapi jangan khawatir, di acara tersebut juga dipamerkan item lainnya yang juga mungkin menarik bagi sultan penggemar Ultraman, yakni gelang emas 18 karat yang dirancang menyerupai Ultra Bracelet. Item ini juga dijual seharga kurang lebih 3,8 juta yen atau setara dengan 500 juta rupiah. Ada pula patung kecil Ultraman, Ultra Seven, Garamon, dan juga Kanegon, yang masing-masing dijual seharga 320.000 yen atau sekitar 42 juta rupiah. Patung Kamen Rider Solid Gold, dan yang terakhir adalah patung Kamen Rider Ichigo, Kamen Rider pertama yang ada di franchise-nya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, patung setinggi 4-8 inci tersebut memiliki bobot 35 hingga 100 gram dengan kandungan emas murni 24 karat, serta diproduksi oleh Ginza Tanaka yang bekerja sama dengan Bandai sebagai distributornya. Patung ini diproduksi pada tahun 2015 dengan pangsa pasar yang tentunya bukan fans biasa, melainkan fans Kamen Rider yang berstatus miliarder. Karena harga yang dibanderol juga tidak bercanda, yakni sekitar 770 hingga 830.000 yen atau setara dengan 110 juta rupiah. Itu semua tergantung dari ukuran yang tersedia, dan yang paling besar harganya 5,5 juta yen atau setara dengan 730 juta rupiah. Cukup fantastis untuk patung sekecil ini, tapi jangan khawatir, karena pembelian unit patung ini sudah dilengkapi dengan kotak kaca agar pembeli yang mengkoleksinya tidak takut kotor terkena debu.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.